pribadi, pengusaha ternak ayam yang sukses berasal dari Blitar. Mendengar suara ayam tadi, aku jadi teringat cerita legenda ayam jantan bersuara merdu. Teman-teman penasaran tidak dengan cerita ayam jantan bersuara merdu? Yuk simak bareng aku, Mikaela Azahwa, siswa dari UPTS Negeri Tanggal 1. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Raja itu memiliki pemaisuri yang sangat baik hati dan juga selir yang sangat cantik. Namun kecantikan selir tidak sama dengan hatinya. Ia memiliki sifat iri kepada pemaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan sesuatu agar posisi pemaisuri bisa menjadi miliknya. Dia bekerja sama dengan seorang tabib istana. Suatu hari, selir hanya pura-pura sakit. Raja pun bergegas memanggil tabib istana. Setelah memeriksa keadaan selir, raja pun menanyakan apa yang terjadi. Paduka, ada yang meracuni selir dengan memasukkan racun kepada minumannya. Jawab sang tabib. Siapa yang melakukan ini kepada selirku? Tanya sang raja. Yang melakukan ini kepadaku adalah pemaisurimu sendiri, Baginda. Ia ingin membunuhku agar kasih sayang Baginda hanya kepadanya, dan seluruh kekuasaan kerajaan jatuh kepadanya. Mendengar cerita selir tadi, sang raja sangat marah dan langsung menyuruh patih untuk membawa pemaisuri yang sedang mengandung itu ke dalam hutan belantara dan membunuhnya. Patih pun langsung membawa pemaisuri ke dalam hutan belantara. Patih itu tidak membunuh si pemaisuri. Ia tahu ini adalah rencana jahat selir. Dia menangkap seekor kelinci. Pemaisuri, hamba tidak akan membunuhmu karena hamba merasa kasihan kepadamu. Supaya raja dan selir yakin tuan putri sudah mati, hamba akan membunuh seekor kelinci ini dan melumuri darahnya kepada selendang dan pedang hamba. Beberapa bulan kemudian, pemaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan juga tampan. Cindelaras sudah terbiasa bermain dengan binatang-binatang hutan. Suatu hari, burung Raja Wali menjatuhkan telur tepat di samping Cindelaras. Cindelaras pun kaget dan langsung mengambil telur itu dan menetaskannya. 3 minggu kemudian, telur itu menjadi anak ayam yang sangat lucu. Cindelaras pun merawat anak ayam itu menjadi ayam jantan yang sangat kuat, gagah, dan juga kekar. Namun, suara ayam jago itu berbeda dengan suara ayam jago yang lainnya. Suaranya sangat aneh. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di dalam hutan belantara. Rumahnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra, Raja Jenggala. Mendengar suara kokokan ayam tadi, Cindelaras sangat terkejut dan langsung menunjukkannya kepada ibunya. Ibunya pun sangat terkejut dan menceritakan siapa ayahnya dan mengapa ia tinggal di dalam hutan. Mendengar cerita ibunya tadi, Cindelaras pun memutuskan untuk pergi ke istana. Awalnya ibunya tidak mengizinkan Cindelaras untuk pergi ke istana. Namun Cindelaras tetap memaksa. Akhirnya ibunya pun mengizinkan Cindelaras untuk pergi ke istana. Ia pun langsung pergi ke istana dengan membawa ayam jagonya tersebut. Di tengah perjalanan, Cindelaras melihat orang-orang yang sedang mengadu ayam. Orang-orang itu melihat Cindelaras membawa ayam jagonya. Hei kau, apakah kau berani mengadu ayam dengan ayam jagoku yang kuat ini? Tanya mereka. Baiklah, jawab sang Cindelaras.
Kedua ayam itu bertarung dengan sangat kuat. Namun beberapa menit kemudian ayam Cindelaras dapat mengalahkan ayam orang-orang itu. Berita tentang kehebatan ayam jago Cindelaras sampai di telinga raja. Raja pun langsung menyuruh hulu balangnya untuk menjemput Cindelaras pergi ke istana. Sesampainya di istana, Cindelaras pun langsung menghadap ke sang raja. "Paduka, hamba menghadapmu," katanya dengan sangat sopan. "Sepertinya anak ini bukan dari kalangan rakyat biasa. Ia sangat cerdas dan tampan," ujarnya di dalam hati. Kedua ayam jago milik Cindelaras dan juga sang raja pun bertarung. Namun sang raja mengajukan satu persyaratan. Jika ayam Cindelaras kalah, Cindelaras harus merelakan ayamnya menjadi ayam milik raja dan kepalanya akan dipantung. Jika ayam milik sang raja kalah, ia harus memberikan setengah kekayaannya untuk sang Cindelaras. Kedua ayam itu bertarung dengan sangat kuat dan juga gagah. Beberapa menit kemudian ayam Cindelaras pun dapat mengalahkan ayam milik sang raja. Penonton pun bersorak untuk Cindelaras. "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan memberikan setengah kekayaanku untuk kamu, Cindelaras." "Namun siapa kamu sebenarnya?" tanya sang raja. Cindelaras pun langsung membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayam jagonya. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di dalam hutan belantara. Atap rumahnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra Raja Jenggala." Ayam itu berkokok berulang-ulang. Setelah mendengar suara kokokan ayam tersebut, raja pun bertanya, "Apakah benar itu?" Cindelaras pun langsung berkata, "Benar sekali, Baginda. Hamba adalah putra dari pemaisuri Baginda." Mendengar cerita si Cindelaras, raja pun langsung memanggil Patih. Patih pun langsung menceritakan kebenarannya. Aku telah memberikan hukuman kepada pemaisuri yang tidak bersalah. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Selim." Raja pun langsung memeluk erat Cindelaras dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Raja, Patih, dan Hulu Balang pun langsung menjemput pemaisuri di dalam hutan belantara. Raja, pemaisuri, Cindelaras pun hidup bersama di kerajaan dengan bahagia. Setelah Raja Raden Putra meninggal, Cindelaraslah yang menggantikan posisi sang ayah sebagai raja. Cindelaras menjadi raja yang sangat adil dan juga bijaksana. Pesan moral dari cerita rakyat Cindelaras ini adalah, jika kita melakukan kesalahan, kita akan mendapat buah dari kesalahan itu. Dan jika kita melakukan sebaliknya, jauhilah sifat berjudi, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Sekian cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.